Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi. Perkenalkan, nama saya Alfa Fauzia. Dan perkenalkan, nama saya Habibah Mutmainah. Kami bertiga akan melakukan proses pembuatan tempe. Baik, dasar teori pada praktikum pembuatan tempe ini, tempe merupakan salah satu makanan tradisional yang berasal dari Indonesia, dibuat melalui fermentasi jamur Rhizopus sp pada bahan baku kedelai maupun non-kedelai. Jamur tersebut akan membentuk hifa atau merupakan benang-benang halus yang berwarna putih yang akan menumpuk di permukaan biji kedelai dan nantinya menyatu membentuk miselium yang berwarna putih. Adanya jamur pada tempe ini dapat memproduksi beberapa enzim, misalnya enzim protease yang mampu menguraikan protein menjadi peptida yang lebih pendek, serta asam amino bebas. Selain itu, dihasilkan juga enzim lipase yang akan menguraikan lemak menjadi asam lemak, dan memproduksi enzim amilase yang dapat menguraikan karbohidrat kompleks menjadi karbohidrat yang lebih sederhana. Tempe yang berkualitas baik memiliki ciri-ciri yaitu berwarna putih bersih yang merata di permukaan tempe, memiliki tekstur yang kompak, juga memiliki aroma dan rasa yang khas. Tempe yang baik dan berkualitas harus memenuhi syarat baik itu secara fisik organoleptik maupun secara kimiawi. Tujuan dari praktikum pembuatan tempe yaitu yang pertama, mampu memahami peran mikroorganisme dalam pembuatan tempe dan mampu membuat tempe berdasarkan prinsip-prinsip yang benar dengan mutu yang baik dan dapat diterima konsumen. Selanjutnya, alat yang digunakan dalam pembuatan tempe diantaranya kompor, wadah berlubang, nampan, saringan, wadah, ayakan, plastik, dan wadah fermentasi. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kacang kedelai sebanyak 250 gram, ragi tempera prima, dan ragi tempe buatan sendiri. Fungsi dari bahan yang digunakan antara lain, penggunaan ragi tempe berfungsi untuk mengaktivitas enzim sehingga memiliki kemampuan untuk menghasilkan antibiotika, biosintesis vitamin B, dan penetrasi miselia jamur tempe ke dalam biji kedelai maupun non-kedelai. Selain itu, pengemasan dalam plastik memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu tempe menjadi ringan, kuat, dan tidak mudah membusuk. Sedangkan kelemahannya yaitu molekul yang terdapat dalam plastik dapat berpindah ke makanan tersebut. Baik, adapun cara kerja dari praktikum pembuatan tempe ini yaitu yang pertama, dicuci hingga bersih kacang kedelai, kemudian direndam selama 12-18 jam dengan air dingin. Setelah 18 jam, kulit biji kedelai yang telah lunak dilepaskan. Setelah itu, dicuci lagi dengan air bersih. Setelah dicuci dengan air bersih, biji kedelai ini direbus atau dikukus selama kurang lebih 60 menit. Setelah dirasa empuk, biji kedelai dikeringkan hingga kering, dan jika sudah kering, biji kedelai dapat diberi ragi raprima setengah sendok teh, kemudian dimasukkan ke dalam plastik yang telah dilubangi dan siap untuk difermentasi. Cara kerja tersebut dapat digunakan pada ragi buatan sendiri. Prosedur kerja pembuatan tempe dengan menggunakan ragi buatan sendiri. Saya Alfa Fauzia akan menjelaskan tentang pembuatan ragi tempe, karena ternyata di beberapa daerah, termasuk di daerah saya, ragi tempe ini sulit sekali didapatkan, sehingga saya berinisiatif untuk membuat ragi tempe sendiri. Dan caranya sangat mudah, saya mendapatkan cara ini dari salah satu sumber internet. Siapkan satu potong tempe yang berkualitas baik, lalu iris tipis dan masukkan ke dalam wadah. Tunggu selama 1 malam hingga memunculkan jamur tempe yang ditandai dengan adanya lapisan putih. Kemudian tempe tersebut kita hancurkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya, tambahkan 2 sendok tepung terigu ke dalam tempe tersebut dan aduk hingga tempe dan terigu tercampur dengan baik. Setelah itu, masukkan campuran tersebut ke dalam nampan untuk selanjutnya dilakukan proses penjemuran di bawah terik sinar matahari. Proses penjemuran tersebut dilakukan sampai tempe benar-benar kering. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian hasil tersebut akan kita blender, maka jadilah ragi tempe seperti ini. Nah, adapun beberapa tujuan dari cara kerja yang telah dilakukan tadi. Yang pertama, untuk perendaman kacang kedelai bertujuan agar terjadi fermentasi asam laktat dan menyebabkan kacang kedelai menjadi asam sehingga proses pertumbuhan tempe pun dapat terjadi. Yang kedua, pengelupasan kulit kacang kedelai
dilakukan agar asam laktat yang dihasilkan selama proses perendaman dapat masuk dengan mudah ke dalam biji, dan miselium pada tempe dapat tumbuh saat fermentasi berlangsung. Yang ketiga, pada cara kerja perebusan bertujuan agar biji kacang kedelai menjadi lunak dan dapat mematikan bakteri yang masih hidup selama proses perendaman. Lalu yang keempat, pada cara kerja pendinginan bertujuan untuk mendinginkan kedelai sebelum ditaburi oleh ragi. Baik, saya akan membahas mengenai hasil tempe yang telah saya buat menggunakan ragi tempera prima. Ini pada hari ke-0 belum terjadi perubahan apapun, dan ini hari ke-1 fermentasi terbentuk uap air, lembab, dan sedikit jamur Rhizopus sp. Kemudian hari kedua fermentasi, jamur Rhizopus sp sudah mulai tumbuh dengan sempurna dan siap untuk digoreng. Kemudian ini uji organoleptik pada tempe oleh 4 orang penguji, di mana 4 orang ini mengatakan hal yang sama untuk tampilan, bau, juga rasa. Kemudian terdapat perbedaan pada orang ketiga yang menyatakan bahwa tampilan tempe itu bagus namun terlalu putih, dan pada rasanya sedikit agak pahit. Adanya warna terlalu putih dan sedikit pahit diduga karena ragi yang digunakan sedikit lebih banyak dari kadar yang seharusnya. Selanjutnya, saya Alfa Fauzia akan menjelaskan hasil pembuatan tempe yang telah saya lakukan dengan penambahan ragi bikinan sendiri. Pada hari ke-1, terbentuk gelembung-gelembung air dan kedelai terlihat lembab. Kemudian, pada hari kedua, gelembung air semakin banyak, namun mulai terbentuk sedikit lapisan putih. Hal ini menandakan adanya kehadiran jamur Rhizopus sp untuk membantu proses fermentasi tempe. Selanjutnya, pada hari ketiga, terbentuk lapisan putih di bagian bawah maupun atas, namun kedelai belum tertutupi lapisan tersebut dengan baik. Ini menunjukkan bahwa hifa tersebut dihasilkan oleh jamur Rhizopus sp yang berfungsi untuk mengikat kedelai menjadi padatan tempe. Namun hal itu belum dilakukan secara maksimal oleh jamur. Selanjutnya, saya akan memaparkan hasil pengamatan pada tempe dengan menggunakan ragi yang telah dibuat sebelumnya. Pengamatan ini dilakukan selama 3 hari, dan di pengamatan hari pertama mulai terlihat adanya titik-titik embun pada plastik pembungkus. Kemudian di pengamatan hari kedua, titik-titik embun tersebut mulai bertambah namun terlihat lebih berair. Sedangkan di pengamatan hari ketiga, seluruh permukaan plastik pembungkus tersebut tertutupi air embun, dan di sela-sela kacang kedelainya mulai terlihat seperti jamur berwarna putih namun masih sangat sedikit. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perbandingan hasil pembuatan tempe dengan ragi tempera prima dan ragi buatan sendiri. Pertama, berdasarkan waktu fermentasi. Pada ragi tempera prima membutuhkan waktu 2 hari dan itu sudah terlihat sempurna. Sedangkan untuk ragi buatan sendiri membutuhkan waktu 3 hari tetapi belum terlihat sempurna. Kemudian kadar yang digunakan. Untuk ragi tempera prima cukup setengah sendok teh untuk 250 gram kacang kedelai. Sedangkan untuk ragi buatan sendiri itu membutuhkan lebih banyak dibandingkan ragi tempera prima. Dan yang ketiga, berdasarkan warna yang dihasilkan. Keduanya sama-sama menghasilkan lapisan berwarna putih. Namun pada ragi tempera prima, lapisan putih tersebut lebih banyak dibandingkan dengan ragi buatan sendiri. Dan yang terakhir, berdasarkan kualitas fermentasi. Pada ragi tempera prima lebih cepat dan kualitasnya bagus dalam tampilan maupun rasa. Sedangkan pada ragi buatan sendiri itu fermentasinya lama, kualitasnya kurang baik dalam tampilan sehingga tidak dilakukan uji organoleptik karena sangat meragukan dalam hal rasa. Adapun kesimpulan pada praktikum pembuatan tempe ini yaitu proses pembuatan tempe dilakukan dalam beberapa tahap. Di antaranya ada tahap pencucian, perendaman, perebusan, pendinginan, pemberian kacang kedelai dengan ragi, pembungkusan, dan penyimpanan pada suhu ruang. Fermentasi pada tempe dilakukan dengan bantuan mikroorganisme, yaitu jamur Rhizopus sp. Jamur ini didapatkan melalui penambahan ragi. Ragi sendiri merupakan starter penting dalam fermentasi tempe. Jamur dalam ragi akan menghasilkan beberapa enzim seperti protease, lipase, ataupun amilase yang mampu memfermentasi tempe dengan baik. Tempe dikatakan berkualitas baik jika memenuhi syarat kualitas fisik dan organoleptik kimiawi.
Tempe yang tidak memenuhi kedua syarat tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya kebersihan pada saat pembuatan tempe ataupun kualitas ragi yang digunakan kurang baik. I'm on the next level, yeah. 절대적으로를 지켜 내 손을 놓지 마라. 결속은 나의 무기.